Supervisi Akademik yang Kedikari. Saya M. Ali. Saya Siska Dewi Puspitasari. Saya Saidatul Daroini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah baik-baik sekali, Bu Siska. Bagaimana Bu Siska kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya, Pak Ali hari ini ada proses coaching ya dengan Bu Ririn. Oh iya, hari ini. Baik. Sebelum melakukan coaching, saya ingin tahu ya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang mengenai pelaksanaan coaching tersebut. Yang pertama, saya akan membahas tentang rupi penilaian Kak ya. Nanti di mana saya sebagai observer, saya akan mengamati proses coaching Bapak bersama Kuci, di mana Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot dan Kuci juga merespon pertanyaan dari Bapak. Ya, Bu Rin. Untuk pertanyaan pertama, apa kompetensi yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang saya harapkan dari coaching ini adalah saya menggunakan alur cerita, sehingga dengan alur cerita itu nanti coaching itu akan memahami betul untuk proses coaching antara aku dengan Kuci itu. Baik. Terus di kompetensi itu mana yang spesifik buat Bapak yang ingin Bapak tingkatkan dalam observasi ini? Spesifikasi khusus yang saya harapkan yaitu dari percakapan antara Kuci dengan coach itu nanti bisa coaching itu bisa nanti melaksanakan apa yang diinginkan dari tujuan yang ada pada Kuci itu. Baik. Dan indikator apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching? Indikator yang saya harapkan dengan adanya coaching ini nanti Kuci itu bisa melaksanakan tujuan dari pembelajaran yang diinginkan dari Kuci itu. Baik Pak Ali ya. Kalau gitu demikian dulu para observasi ini. Sekarang silakan Bapak lanjutkan proses coaching dengan kucinya. Selamat berkucing Pak Ali. Oh iya, terima kasih Bu atas observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Malik sendiri gimana? Saya juga alhamdulillah baik-baik, Bu Ririn. Minggu lalu Bu Ririn, ini saya dengar ada dari teman itu Bu Ririn ingin melakukan coaching bersama saya. Betul lah Bu Ririn? Iya betul Pak. Jadi gini, saya Iya. tuh punya permasalahan Bapak. Jadi di kelas 3 permasalahannya. Di kelas 3 Bu Ririn. Permasalahannya apa, Bu? Jadi gini Bapak, saya itu ada masalah dengan murid-murid saya waktu di kelas. Jadi waktu pembelajaran ada salah satu siswa yang kurang kondusif, kurang antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Kurang antusias dalam proses pembelajaran Bu ya? Di situ Bu, kira-kira apa ya yang membuat anak itu kurang antusias? Jadi gini Bapak, kalau waktu pembelajaran, kalau saya kasih materi, itu anak-anak sering salah satu dari mereka itu lari-lari sendiri, terus tidak mau menulis, tidak mau mendengarkan. Mungkin dari metode saya juga memang saya menggunakan ceramah atau bercerita gitu memang Bapak. Berarti selama ini metode pembelajaran yang Ibu lakukan metode ceramah saja Bu ya? Itu yang sehingga membuat murid itu kurang aktif dalam pembelajaran. Dari situ Bu, kira-kira apa yang Ibu ingin, tujuan Ibu ingin kembangkan di semester itu apa kira-kira? Bapak, saya itu ingin anak-anak itu bisa berubah. Jadi ada perubahan untuk mengikuti pembelajaran lebih aktif, lebih semangat lagi. Berarti tujuan Ibu untuk semester ini anak-anak bisa berubah dan mengikuti pembelajaran lebih aktif ya. Kemudian kalau dilihat dari tujuan itu sangat bagus. Tapi kira-kira dari tujuan itu apa yang Ibu lakukan nanti? Mungkin itu Bapak, sekarang kan anak-anak lebih sering pegang gadget ya Bapak. Yeah. Jadi mungkin anak-anak itu sudah sering Yeah. melihat apa yang sudah dilihat bisa mencerna ke dalam dirinya. Jadi mungkin saya akan menggunakan media-media yang lebih bervariatif Bapak. Oh gitu Bu ya. Jadi Bu Ririn akan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Kemudian Bu, langkah-langkah Ibu untuk melakukan identifikasi pada siswa
supaya nanti siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran itu bagaimana? Nanti kira-kira ya Bapak, saya akan merubah yang dulunya saya itu menggunakan perangkat pembelajaran saja. Mungkin saya akan memvariatifkan itu dengan gaya-gaya mereka dengan minatnya Bapak. Begitu ya. Jadi Bu Ririn akan meningkatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan minat murid itu. Kemudian kalau dilihat dari kemampuan ataupun yaitu kemampuan diri Bu Ririn, kalau bisa saya lihat dari level 1 sampai 10 itu kira-kira di level berapa itu sekarang? Kira-kira masih dari level 5 Bapak. Level 5 ya, dalam proses pembelajaran ini ya. Nah, dari level 5 itu apa harapannya Ibu? Harapan saya nanti bisa mencapai pada level 7. Level 7. Iya. Nah, mengapa hanya di level 7 Ibu? Kok tidak 9 sampai 10 itu kan lebih bagus Bu? Iya, Nah. karena ini kan bertahap ya, bertahap Bapak. Jadi nanti ada transisi dari model pembelajaran yang saya gunakan dari perangkat saja, saya akan menggunakan dengan minat anak-anak, dengan kebutuhannya. Jadi saya kira-kira nanti saya kelompokkan Bapak. Kalau dilihat dari Bu Ririn tadi mengutarakan bahwa akan mengelompokkan kebutuhan minat belajar siswa. Kira-kira kebutuhan belajar siswa yang bagaimana sehingga nanti anak itu lebih minat untuk belajar ini? Mungkin itu Bapak. Saya nanti akan menggunakan tes awal Bapak, diagnostik. Saya akan menggunakan observasi pengamatan. Jadi anak-anak itu nanti bisa menjawab dan saya lihat dari pengamatan itu dari gaya belajarnya. Ada yang visual, auditori atau kinestetik Bapak. Jadi Bu Ririn akan mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya nanti Bu ya. Dari ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian setelah terkelompok dari 3 model gaya belajar itu, langkah itu bagaimana nanti? Rencana tindakan itu bagaimana? Oke Bapak, jadi kira-kira seperti Iya. itu Bapak. Kalau dulu kan saya membuat RPP dulu. Iya. Kalau ini enggak Bapak, saya akan mengelompokkan itu. Kalau nanti sudah ada, baru saya membuat RPP. Jadi saya kelompokkan RPP-nya sesuai dengan minatnya anak-anak. Gitu ya. Jadi kalau dulu Bu Ririn membuat RPP dulu, baru nanti setelah itu membuat pengelompokan siswa ya. Iya. Tapi kali ini tidak ya. Jadi kali ini nanti Bu Ririn akan mengelompokkan gaya belajar siswa dulu, baru nanti dituangkan dalam RPP-nya. Iya. Nah, kira-kira tindakan untuk setelah mengelompokkan dari siswa itu, tindakannya Bu Ririn yang dalam pembelajaran itu bagaimana? Ya Bapak, nanti kan ada dalam RPP itu saya sudah menyediakan media-media. Jadi visual, nanti kelompok visual akan saya berikan gambar-gambar Bapak. Jadi pembelajarannya dengan gambar ataupun hal konkret. Terus untuk auditori, saya nanti gunakan YouTube, IT yang sesuai dengan minat anak-anak seperti itu. Terus untuk kinestetiknya, saya memanfaatkan buku-buku bacaan yang ada. Itu bagus Bu itu. Jadi anak-anak sehingga kebutuhan dari masing-masing kebutuhan anak itu akan terpenuhi. Nah, sehingga dari model pembelajaran yang Ibu berikan nanti itu kira-kira harapannya itu bagaimana? Harapannya nanti itu anak-anak bisa semangat lagi dan bisa kembali antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas Bapak. Jadi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, dari situ tentunya Bu Ririn punya tanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran itu. Tanggung jawab Bu Ririn yang diterapkan di kelas itu bagaimana? Saya akan menerapkan, mencoba dan terus berusaha untuk mengikuti alur yang sudah saya gunakan tadi Pak, langkah-langkahnya. Nanti Bu Ririn akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan alur model pembelajaran dan RPP yang telah dibuat bersama siswa itu tadi Bu ya. Iya. Nah, itu Bu tadi bagus sekali. Jadi mudah-mudahan nanti dari situ Ibu Ririn akan dapat melaksanakan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Iya. Itu Bu. Nah, di situ Bu, jadi saya rasa untuk bagaimana perasaan Ibu setelah
adanya coaching ini. Tadi dari model pembelajaran yang lalu ke model pembelajaran yang sekarang yang lebih baik, itu bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bapak, terima kasih saya bisa sharing. Jadi permasalahannya ini tadi bisa mendapatkan solusi-solusi. Jadi saya lega dan bisa melaksanakan besok untuk tindak lanjut selanjutnya. Lanjuti Bu ya. Dan Bu ini bisa dilaksanakan betul Bu ya. Sehingga nanti model pembelajaran Ibu lah di semester ini bisa membuat siswa itu lebih antusias untuk belajar kembali. Itu Bu ya, tentunya saya rasa cukup Bu ya untuk coaching kali ini. Kalau nanti ada waktu lain, kalau ada permasalahan, kita bisa melanjutkan coaching lagi dengan mungkin ide-ide yang baru lagi untuk lakukan. Terima kasih Bu ya, ada atas waktunya. Ucapan Bu ya, terima kasih Bu Ririn atas waktunya yang terberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siska. Terus pundi kabaripun selesai coaching dengan Bu Ririn ya Pak? Alhamdulillah sudah selesai Bu untuk coaching bersama Bu Ririn. Alhamdulillah. Begini Pak Ali ya, sebelum kita tutup, saya ada beberapa pertanyaan dan beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak mengenai observasi tadi. Ya, Bu. Yang pertama yaitu apa yang sudah Bapak lakukan untuk ketercapaian indikator pada saat coaching tadi? Alhamdulillah setelah saya melaksanakan coaching bersama Bu Ririn tadi, yaitu tujuan dari alur cerita sudah tercapai Bu, sehingga coaching itu sudah merasa lega setelah proses itu. Baik, alhamdulillah. Untuk yang kedua, saya akan menyampaikan hasil observasi tadi ya Pak. Oke. Di sini tadi Pak Mali sebagai coach sudah bisa melaksanakan coachingnya sesuai alur tirta, dan juga Bapak sudah memberi pertanyaan yang berbobot sehingga di sini coachingnya itu juga bisa memberi umpan balik yang bagus kepada Bapak. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah melaksanakan coaching ini tadi Pak? Kompetensi yang saya ingin kembangkan dengan adanya coaching bersama kursi tadi, ya, saya harapkan coaching itu nanti sudah bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuannya, sehingga dalam proses ini akan membantu coaching itu nanti bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis pada siswa. Itu Bu tujuannya. Baik sekali ya Pak. Demikian untuk observasi hari ini. Semoga observasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu, juga bersama-sama nanti bisa melaksanakan untuk pembelajaran yang lebih baik. Saya tutup dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Wabarakatuh Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Mali sendiri. Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Ririn, ini Bu Ririn akan melakukan coaching dengan Bu Siska ya hari ini. Betul Pak. Sebelum untuk melakukan coaching perlu saya sampaikan untuk kali ini, yaitu saya akan melakukan pengamatan apa yang akan dilakukan Bu Ririn dengan Bu Siska nanti ya. Kemudian Bu, dari sini apa yang ingin Ibu harapkan nanti dengan adanya coaching ini? Kira-kira kompetensi apa yang diminta? Ya, saya nanti akan mengembangkan kehadiran penuh, present, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Nah gitu Bu ya. Jadi kemudian pertanyaan kedua yaitu kira-kira bagian kompetensi yang spesifik yang Ibu harapkan dari hasil coaching nanti? Dari dua indikator tadi Pak, yaitu tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang pada kursi begitu ya. Kemudian indikator yang Ibu tampilkan nanti apa kira-kira ya? Indikator yang ingin saya sampaikan nanti, saya bisa menemukan solusi permasalahan dari coaching. Gitu Bu ya. Jadi indikatornya supaya nanti bisa menemukan solusi dengan coaching ya. Itu. Jadi itu Bu, nanti saya akan mengamati percakapan Ibu dengan coachingnya sehingga nanti apa yang Ibu
utarakan dengan coach yang pertanyaan yang ditanyakan itu nanti saya akan mengamati dari alur ceritanya Bu ya. Baik Nah, Bapak. itu Bu ya, terima kasih. Nanti mudah-mudahan apa yang Ibu laksanakan dengan coach itu nanti berjalan dengan baik Bu ya. Iya Bapak. Nah, terima kasih Bu ya. Saya ucapkan selamat untuk melaksanakan coaching. Terima kasih Oke. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam, Bu Ririn. Bagaimana kabarnya Bu Siska hari ini? Alhamdulillah Bu Ririn, saya ini loh lagi ada sedikit pikiran yang ingin saya ceritakan kepada Bu Ririn. Oh iya, betul saya dengar Bu Siska ada yang perlu dibicarakan. Monggo Bu Siska, apa yang ingin dibicarakan? Kita ada waktu kurang lebih 15 menit sampai 20. Begini loh Bu Ririn, saya itu mengalami sebuah masalah di pembelajaran saya. Jadi pembelajaran itu kurang konvensional Bu, dengan metode ceramah itu jadi tidak bervariatif di dalam kelas. Berarti yang digarisbawahi di sini ada masalah pembelajaran Bu Siska yang kurang bervariatif ya? Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Siska dapatkan? Saya ingin di pembelajaran saya itu ada perubahan Bu setelah saya itu bercerita dengan Bu Riri nanti. Oke, jadi yang Bu Siska harapkan itu adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Siska ingin dapatkan? Saya tuh ingin penyampaian metode yang bervariatif Bu. Misalnya menggunakan aktivitas pembelajaran khususnya ID PowerPoint seperti itu Bu. Oke, dari penyampaian Bu Siska tadi adanya pembelajaran yang bervariatif dengan berbagai metode atau model media itu bisa dikatakan kondisi ideal ya Bu ya. Kira-kira nih jika diberi level, oke, yang Bu Siska diharapkan nanti pada level 1 sampai 10 kira-kira bagaimana Bu? Menurut saya sepertinya masih di level 5 Bu, karena banyak guru di sekolah saya itu masih kurang kurang memanfaatkan ID, terutama yang guru senior itu kalau mengajar tuh masih menggunakan media atau metode ceramah sehingga ditingkatkan level lagi tuh agak sulit gitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Dalam kondisi ini kira-kira ada berapa nih yang perlu ditingkatkan oleh Bu Siska dalam pembelajaran yang bervariatif lagi? Saya rasa itu ingin naiknya tuh ke tingkatnya tuh kalau nggak salah ke 7 gitu saja. Begitu ya. Kira-kira usaha apa yang ingin Bu Siska nanti ciptakan adanya perubahan tersebut? Sebetulnya kan Bu Siska bisa meningkatkan pada level-level yang lebih tinggi lagi. Saya ingin mementoring dari rekan sejawat saya secara langsung bergantian atau juga bisa saya laksanakan secara kelompok belajar bersama seperti itu Bu, bagaimana? Begitu ya Bu ya. Kira-kira dari kegiatan mentoring tersebut berarti face to face gitu ya Bu ya. Ya, Berarti betul. itu nanti kira-kira ada strategi lain kira-kira selain mentoring itu Bu? Atau mungkin saya bisa ke kepala sekolah saya, misalkan saya itu mengadakan berbagi praktek baik ya Bu, atau kegiatan seperti workshop, tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru yang di sini tuh biar ada perubahan pembelajaran di dalamnya, tapi dalam lingkup sekolah saya saja. Oh iya. Berarti Bu Siska sudah ingin merencana kegiatan mentoring tersebut ya. Kira-kira nanti itu dalam pendampingannya, pelatihan ataupun workshop tadi, kira-kira Bu Siska itu lebih nyaman menggunakan kegiatan yang apa ya Bu ya? Dari kegiatan yang saya sebutkan tadi Bu, yang pertama mentoring, workshop atau pelatihan, itu sepertinya saya cenderung ke mentoring saja Bu, karena kan di sini tuh mengingat waktu dan persiapannya, dan juga itu sikap kita Bu ke sesama teman sejawat. Kalau mentoring itu kan
kita bisa dengan saat santai atau saat anak-anak istirahat itu kan kita bisa berbagi seperti itu. Begitu ya Bu. Kira-kira dalam kegiatan ini Bu Siska memerlukan bantuan, dukungan atau support dari yang lain Bu? Yang pasti Bu, saya di sini memerlukan support yang pertama dari kepala sekolah. Saya bagaimanapun meskipun saya mengadakan mentoring, saya tetap harus izin kepada beliau dulu Bu, karena akan berhubungan dengan sekolah. Yang kedua, kemungkinan saya akan meminta bantuan kepada teman saya yang lebih jago IT. Kemungkinan nanti di situ saya ada kesulitan, saya bisa meminta bantuan kepada beliau. Oke, baik Bu. Berarti nanti adanya kolaborasi dari seluruh staf yang ada di sekolah, baik KS ataupun dari bidang-bidang IT, guru-guru yang lain begitu ya Bu. Kira-kira bisa dilakukan secepatnya atau gimana ya? Seperti apa Bu? Rencana saya sih akan saya laksanakan minggu ke depan Bu. Jadi saya di situ tuh akan mencoba dulu koordinasi dan berkolaborasi Bu dengan guru di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring ke salah satu guru saja. Jadi nanti ada percobaan begitu ya Bu ya? Iya. Kira-kira Bu Siska nanti dari percakapan kita hari ini, apakah Bu Siska dapat melanjutkan atau kan memberikan gambaran bagaimana langkah-langkah strategi yang ingin Bu Siska dapatkan dari perubahan-perubahan yang ingin Bu Siska langsungkan nanti? Baik Bu, dari percakapan hari ini saya tuh mendapatkan gambaran Bu bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dan cara kegiatan mentoring yang kemudian hari yang akan saya laksanakan dengan guru di sekolah itu yang memang memiliki keahlian dalam bidangnya memanfaatkan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah berarti Bu Siska sudah ada gambaran itu tadi ya Bu, semuanya bisa dilanjutkan dan bisa dicoba terus berjuang untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Baik Bu Ririn, saya juga terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bu Ririn mendengarkan keluh kesah saya. Di sini saya lebih lega Bu, bisa menemukan bagaimana nanti saya bersikap atau bertindak untuk perubahan pembelajaran tersebut. Saya rasa Bu Siska hari ini sudah bisa menemukan solusinya dan nanti ke depan sudah ada perubahan yang ingin ditindaklanjuti. Perasaan yang Ibu Siska dapatkan dari sharing kepada saya hari ini apa Bu? Saya sangat senang sekali Bu dan saya sudah lega sekali. Ya, alhamdulillah kalau begitu Bu, bisa saya akhiri percakapan sharing kita hari ini ya Bu. Semoga kedepannya bisa bermanfaat dan bisa dilanjutkan ya Bu ya. Tetap semangat. Terima kasih Bu Siska juga bisa sharing kepada saya. Kalau ada perlu yang ada disampaikan nanti bisa dilanjutkan kembali Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ririn warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ririn hari ini setelah melakukan coaching dengan Bu Siska? Alhamdulillah Pak, bisa berjalan dengan lancar. Sudah berjalan lancar Bu ya? Iya. Nah, ada beberapa Bu yang perlu saya sampaikan setelah saya mengamati kegiatan Bu Ririn dengan Bu Siska tadi, yaitu yang pertama terkait dengan indikator yang Ibu capai setelah melakukan coaching dengan Bu Siska itu bagaimana? Ya, saya tadi bisa mengembangkan alur tirta dan bisa mendapatkan tujuan, dapat mengidentifikasi, terus dapat merencanakan aksi dan tanggung jawab Bapak. Jadi kompetensi yang saya kembangkan untuk coach bisa menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya itu bisa digambarkan kepada saya Bapak. Oh, berarti selama coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Siska tadi, alur ceritanya sudah tercapai semuanya Bu ya? Dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan yaitu tindak lanjut sampai pada tanggung jawab itu sudah terlaksana semuanya Bu. Iya.
Untuk yang lain, di setelah Ibu Riri melaksanakan coaching dengan Bu Siska tadi, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan lagi? Yang ingin saya tingkatkan Bapak dalam mengembangkan bagaimana alur tirta itu bisa nanti ditindaklanjuti di sekolah saya dan bisa nanti saya lebih banyak untuk menghadapi coaching-coaching selanjutnya. Itu berarti Iya. ingin mengembangkan kemampuan untuk coaching lagi Bu ya? Iya. Nah, itu. Jadi saya rasa itu Bu, selama saya amati selama kegiatan dengan coaching dengan Bu Siska tadi, supaya nanti apa yang Ibu laksanakan tadi menjadikan awal Ibu untuk melaksanakan coaching yang lebih baik Bu ya. Iya. Jadi dengan teman-temannya ataupun dengan sejawatnya. Saya rasa cukup Bu ya untuk hari ini. Jadi untuk observasi dari pelaksanaan coaching Ibu bisa saya akhiri Bu ya. Bisa Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Ririn. Alhamdulillah hari ini bagaimana kabarnya Bu Siska? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu. Jenengan terus Budi. Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar hari ini Bu Siska mau kucing dengan Pak Ngali nggih? Nggih, betul Bu. Hari ini saya kucing dengan Pak Ali. Oh iya, nah sebelum proses kucing dilaksanakan ada yang perlu saya sampaikan Bu. Jadi nanti antara coach dan kucing saya akan nilai. Ada rubrik penilaian yang harus saya amati, yakni tentang alur tirta, dan nanti diusahakan jenengan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian ada kehadiran yang penuh dan bisa mendengarkan secara aktif. Tapi jangan lupa untuk Bu Siska nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Bu ya. Jadi ada kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi ini, sedikit yang saya tanyakan ada 3 pertanyaan. Yang pertama Bu, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kalau saya ini kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching, yang mana pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik Bu, jadi ada 3 potensi yang dikembangkan ya Bu ya. Dari ketiga itu kira-kira kompetensi apa yang ingin diobservasi oleh Bu Siska? Di sini yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh baik Bu Siska, jadi ada 2 yang ingin diobservasi. Kemudian kira-kira indikator yang ingin dicapai untuk proses coaching ini apa dari Bu Siska? Di sini saya ingin kucing saya itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dari dirinya sendiri Bu, dari proses coaching tersebut. Baik-baik, jadi nanti intinya Ibu Siska akan coaching dan menemukan solusi dari coaching sendiri ya, begitu ya? Iya. Nggih. Baik Bu, begitu saja. Nanti silakan dilaksanakan proses coachingnya. Semoga dengan sebagai coach dan coachingnya nanti bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Ya, silakan Bu, kita lanjutkan ke proses coaching. Ya, terima kasih Bu Riri. Ya, saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siska. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah Bu Siska, hari ini baik sekali. Ya, Pak Ali kok tumben menemui saya, ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, ini ada yang perlu saya bicarakan dengan Ibu.
Kira-kira ada apa ya Pak? Permasalahannya di sini di kelas saya, Bu. Saya sebagai wali kelas itu diberikan aduan pada siswa. Siswa saya mengadu bahwasanya di kelas itu ada salah satu guru yang tidak mau mengajar. Begitu. Terus itu kira-kira kalau boleh saya tahu kapan Pak anaknya itu mengadu ke Bapak itu? Seminggu yang lalu. Iya. Anak itu menyampaikan seperti apa ya Pak kalau saya boleh tahu tentang guru tersebut? Gini, di permasalahan itu saya tanya juga, mengapa di guru itu tidak mau mengajar? Siswa menjawab seperti ini, Bu. Pada waktu dia mengajar itu anak-anak sibuk untuk mengerjakan mata pelajaran lain, sehingga guru itu istilahnya ya agak tidak diuangkan lah, Bu, istilahnya seperti itu. Jadi seperti tidak dihargai. Iya, tidak dihargai. Terus di sini setelah Pak Ngali mendengarkan cerita dari salah satu murid, apakah Pak Ngali sudah ke anak-anak yang lain untuk menanyakan apakah benar seperti itu? Saya itu tidak hanya percaya pada satu siswa, Bu. Jadi tetap saya gali informasi dari anak-anak itu. Ternyata ada beberapa siswa saya tanyakan, memang kenyataannya seperti itu. Jadi pada waktu guru itu mengajar, anak siswa mengerjakan mata pelajaran lain. Itu, Bu, masalahnya. Jadi Pak Ngali kan sudah tahu dan sudah yakin dengan berita atau apa yang dikatakan anak tersebut. Nah, sekarang rencana Pak Ngali untuk menyikapi masalah tersebut bagaimana Pak? Kira-kira ide yang Bapak punya? Gini, Bu, langkah yang akan saya ambil, terutama yang pertama kali itu ya saya menggali informasi dari siswa dulu tadi ya. Jadi setelah saya menggali informasi, saya akan memberikan pemahaman pada siswa itu. Jangan sampai nanti kalau ada Bapak Ibu guru mengajar, jadi anak itu mengerjakan mata pelajaran lain. Jadi karena apa? Karena dengan tidak dihargai itu nanti akan menyinggung perasaannya tentunya. Pemahaman seperti apa yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak itu? Kiranya bagaimana? Pemahaman di sini, Bu. Jadi seumpama ya, saya memakan kalau memang anak-anak itu di depan kelas, seandainya anak jadi guru misalkan, kemudian anak menyampaikan materi kemudian tidak dihargai, tidak dihiraukan dengan muridnya, itu bagaimana perasaanmu, sehingga nanti siswa itu timbul perasaan, oh iya, perasaan saya itu gimana, seperti ini kalau saya di depan kelas kemudian tidak dihargai dengan temannya itu bagaimana, sehingga nanti anak itu timbul perasaan. Nanti tidak hanya ditekan, saya harus seperti ini, tidak, Bu, tapi dia harus timbul dari perasaannya sendiri. Gitu, berarti Itu, iya. Pak Ngali akan menyadarkan anak-anak ya. Iya. Nah, kira-kira dalam waktu kapan Pak Ngali akan memberikan pemahaman kepada anak-anak tersebut? Nah, ini secepatnya, Bu, dalam minggu ini ya, 1 minggu ya, karena apa, nanti supaya tidak berlarut-larut, agar anak-anak itu juga menyadari, ibu guru juga menyadari bahwa anak-anak ini masih dalam proses belajar, sehingga perlu misalnya dimaafkan lah, supaya nanti sedamping saya dengan siswa, saya sadarkan, dan nanti saya akan konsultasi dengan bapak ibu guru itu, supaya dia saya beri omongan aku di individu face to face, bagaimana supaya nanti ibu guru atau bapak guru itu bisa kembali mengajar seperti itu. Bagus sekali, Ibu. Berarti Pak Ngali di sini kan sudah bisa mengetahui langkah apa yang akan Pak Ngali laksanakan. Iya, Bu. Jadi nanti dengan harapan saya menyadarkan siswa, kemudian saya mengadakan pendekatan saya sebagai wali kelas itu, sehingga nanti bapak ibu guru yang tidak mau itu kembali lagi aktif dengan kesadaran penuh, anak setelah terjadi permasalahan itu bisa menyadari, tidak akan terulang kembali seperti itu, Bu. Baik, Pak Ngali sudah bagus sekali. Nah, untuk di sini nanti Pak Ngali kalau memang sudah rencananya minggu depan dilaksanakan, monggo segera dilaksanakan agar antara anak-anak dan guru tersebut terjadi kerjasama yang baik lagi, dan Pak Ngali sebagai wali kelas dengan guru tersebut juga terjalin komunikasi yang baik. Iya, Bu. Jadi harapan saya nanti saya tetap akan melaksanakan kegiatan itu dalam minggu ini agar pelaksanaan pembelajaran di kelas saya sebagai wali kelasnya itu bisa normal kembali, anak-anak juga bisa menghargai bapak ibu guru yang lain, sehingga komunikasi antara murid dan siswa itu nanti berjalan dengan baik, Bu. Seperti itu. Nah, saya rasa untuk proses coaching kali ini sudah selesai ya Pak, karena Bapak di sini sudah bisa mengkaji
Ya bisa juga Bu, jadi saya juga menemukan itu alhamdulillah dengan adanya saya konsultasi dengan Bu Siska ini bisa memberikan masukan kepada saya lah. Paling tidak ada yang saya ajak untuk berbicara untuk menemukan solusinya seperti itu Bu. Ya, baik Pak. Jadi setelah Bapak bicara dengan saya, kira-kira bagaimana perasaannya Bapak? Alhamdulillah Bu, jadi ada teman untuk berbicara mengenai masalah saya dengan adanya saya dengan Bu Siska ini mampu untuk memberikan motivasi pada saya sehingga nanti bisa memberikan motivasi pada siswa saya dan guru yang lain tadi sehingga bisa aktif kembali dalam proses pembelajaran itu. Ya Pak, saya juga berterima kasih karena Bapak sudah percaya kepada saya untuk bercerita dan saya sedikit memberi penguatan untuk Bapak menemukan jawaban dari solusi permasalahan Bapak sendiri. Ya, sampai jumpa lain kali Pak. Kalau memang ada kesulitan lagi, monggo kita sharing lagi. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Jadi Sama-sama, selama Pak. ini tidak mengganggu waktu Ibu ya. Ya, sama-sama Pak. Ucapkan Bu terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siska. Waalaikumsalam, Bu Lili. Alhamdulillah hari ini Bu Siska sudah selesai coaching dengan Pak Nali ya. Alhamdulillah sudah selesai Bu. Oh ya, alhamdulillah sudah selesai hari ini. Sebelum penutupan ya Bu ya, saya ingin menanyakan sedikit apa indikator yang sudah tercapai dari hasil coaching tadi Bu. Ya Bu, tadi coaching saya dengan Pak Nali itu alhamdulillah coach saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Jadi di sini kompetensi yang sudah saya kembangkan selama percakapan tersebut adalah kehadiran penuh saya, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke Bu Siska, dari hasil pengamatan saya tadi, alhamdulillah Bu Siska dan Pak Nali sudah bisa berjalan coaching dengan lancar, dari sesuai dengan alur Tirta dan Bu Siska bisa menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Nali bisa menuntaskan permasalahannya dengan solusinya sendiri. Begitu ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan satu lagi Bu. Kira-kira kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan Bu Siska nih? Di sini saya itu masih ingin Bu, menjadi kucing yang baik. Jadi kompetensi sesuai pelaksanaan kucing sesuai alur Tirtanya itu. Jadi saya ingin lebih baik lagi dan selalu belajar untuk berlatih. Mungkin nanti dengan teman saya apabila di sekolahan ada yang mempunyai masalah untuk menjadi kucing yang lebih baik lagi. Baik Bu, saya kira cukup dari hasil observasi kali ini. Nanti semoga kucing selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi ya Bu ya. Ya Bu Lili, terima kasih atas masukannya dan motivasinya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.